Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang pesan dari higher self atau dari diri sejatimu dan pesan dari spirit guide kamu. Jadi, ini adalah pesan apa yang akan terjadi. Aku nggak tahu tema setiap pilihannya apa, jadi nanti kita langsung lihat aja. Ini adalah kartu-kartu yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Jadi, ada 3 pilihan, seperti biasa. Pilihlah dengan intuisi, belajar untuk menggunakan intuisi, relax, tenang. Jadi coba menenangkan diri sebelum kamu memilih, itu biasanya akan lebih mudah gitu. Jadi kalau misalnya masih ada kecemasan dan masih mikirin tentang seseorang, coba dihempaskan dulu sejenak, fokus sama diri sendiri, fokus sama hatimu sendiri, fokus sama nafasmu sendiri. Olah nafas kamu, lalu memilihlah dengan bijak gitu. So di sini salah satu caranya bisa dengan visualnya. Kalau kamu lihat gambarnya ada yang lebih tertarik gitu, ada yang lebih menarik untuk diri kamu bisa pilih itu. Cuman salah satu caranya juga another way juga caranya dengan memejamkan mata gitu. Sebutkan pertanyaan dalam hati. Saat kamu membuka matamu, kamu akan tertuju ke pilihan yang tepat untuk dirimu gitu. Kamu bisa pause videonya untuk memilih dengan waktu yang lebih lama. Aku bakalan zoom in dulu. Pilihan pertama ini ada The Strength. Ya, perempuan ini di sini pakai baju warna putih. Pilihan kedua ada The Empress dengan gaun yang warna hijau, ada padi, ada kelinci. Pilihan ketiga ada The High Priestess. Ini gaun yang warnanya biru keungu-unguan, lalu di hewannya di sini ada kucing hitam. Kamu bisa pause videonya untuk memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Untuk disclaimernya aku tulis aja di bawah. Aku nggak mau panjang-panjang ngomongin disclaimer, tapi harus bijak dalam menelaah informasi yang aku berikan. Ini adalah timeless reading, mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini, jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. So, aku langsung mulai aja ke pilihan pertama. Halo semua, untuk yang pilih pilihan pertama, jadi aku langsung lihat aja. Ini adalah kartu tarot dan kartu oracle yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Kita langsung lihat aja. Oke. Ada The Strength, The King of Pentacles, ada The Ten of Wands, ada The Five of Wands, ada The Page of Wands. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek sama Rising, Venus, dan Vedic Rising-nya. Jadi jangan hanya terpaku sama zodiaknya aja. Kalau misal aku nggak nyebutin zodiak kamu, bukan berarti bukan untuk kamu. Ini adalah energi yang dominan saat ini. Ini banyak fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, strong di Leo, dan energi earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Disarankan untuk fokus ke finansial, fokus ke karir kalau aku lihat, karena energinya lagi semangat-semangatnya untuk bisa menggapai materi dan lagi bagus banget gitu. Cuman kalau aku lihat di sini banyak banget dari kalian yang mungkin pengen banget belajar lagi gitu, atau nambah ilmu lagi, nggak masalah. Sekalian berjalan untuk karir, sekalian nambah ilmu, itu nggak masalah. You're a very strong person. Dengan memilih energi The Strength sendiri, kamu punya kekuatan, dan ini juga kekuatan untuk manifestasi. Cuman kadang-kadang kita mau segalanya datang dengan waktu yang sama gitu, bersamaan, bakalan bisa bikin kewalahan. Jadi jika ada tanggung jawab yang melebihi kapasitas diri kamu, kamu juga harus tahu itu. Kamu juga harus jujur sama diri sendiri, mana yang kamu mampu, mana yang nggak kamu mampu gitu, agar kamu nggak kewalahan, nggak berat gitu. Yang aku lihat di sini dari energi The Page of Wands, there's going to be a surprises yang datangnya dari orang-orang sekitar, atau bahkan dari someone yang bikin kamu excited, bikin kamu seneng lah gitu.
Dan dari energi the Ten of Wands ini ngomongin soal beban dan tanggung jawab. Ada hal-hal yang prioritas, ada hal-hal yang tidak prioritas. Fokuskan, curahkan energi kamu untuk hal-hal yang prioritas. Kalau yang tidak prioritas, semakin kamu mengabaikan hal-hal yang penting, kamu akan semakin gak tenang rasanya gitu. Jadi akan selalu berkecamuk di sini. Dari energi the Five of Wands kelihatan kadang-kadang suka gak sejalan antara jiwa dan ragamu, tidak sejalan antara pikiran dan hati kamu gitu. Cara untuk menenangkannya adalah kita memprioritaskan atau memfokuskan diri kita ke sesuatu hal yang penting, yang important dalam hidup. Jadi kita fokusin ke hal yang realita gitu. Dari energi the King of Pentacles ini ngomongin soal bisnis, karir cukup baik kalau ke depannya. Jadi yang aku lihat dari energi the King of Pentacles sendiri ini kalau ngomongin soal untuk kalian yang energinya maskulin, ini keadaan finansial itu cukup baik banget ya. Jadi kenapa dari tadi aku saranin buat fokus untuk mengejar ke arah materi karena energinya lagi bagus ke situ gitu. Tapi untuk kalian yang feminin, ini juga bisa ngomongin sosok orang lain dalam hidup kamu yang hadir melihat diri kamu sebagai sosok orang yang sangat berharga gitu. Jadi kalau ngomongin soal percintaan, kita bakalan move nih sekarang percintaan sedikit aja. Curahkan perhatian kamu sama orang-orang yang berusaha untuk ada di hidupmu gitu. Ingat ya, kata-katanya berusaha, punya effort. Bukan effort yang kamu minta, bukan yang kayak aku minta dibeliin bunga dong, aku minta dijemput dong gitu. Bukan dari hal tersebut, tapi dari apa yang memang dia berikan ke kamu gitu. Fokuskan ke orang-orang tersebut. Five of Wands ini ngomongin soal kegiatan yang bakalan jadi sibuk sekali lah. Cuman kalau ke depannya 1 sampai 3 bulan ke depan kamu bakalan sibuk banget. Lebih seperti karena memang mungkin social life-nya akan lebih baru lagi. Pekerjaan yang menuntut kamu untuk bersosialisasi, atau bahkan kamu punya kegiatan baru kayak hobi-hobi baru lah gitu, karena ini juga kebawa sama lingkungan baru gitu. The World, the Empress, ini untuk kalian yang feminine terutama punya banyak kemakmuran, dan kalau aku lihat cukup beruntung dari segi materi dan finansial. Untuk 1 sampai 3 bulan ke depan aku ngelihatnya tuh lebih seperti kayak karir banget lah gitu, fokusnya ke karir banget, terutama untuk kalian yang influencer, terutama untuk kalian yang berada di public eye gitu, yang dilihat sama orang-orang, atau bahkan walaupun kamu kerja di kantoran pun ini kamu dilihat banget sama atasan, sama perusahaan kamu gitu. Dari energi the World sendiri, protect energi kamu, konsisten sama energi kamu gitu. Jadi jangan sampai hal-hal yang tidak penting tadi, hal-hal yang receh tadi gitu, entah orang-orang yang tidak penting, orang-orang toksik, keadaan yang toksik, mempengaruhi energi kamu yang indah itu gitu. Dari energi the Empress sendiri, ini lagi merekah-merekahnya kayak bunga itu lagi mekar gitu. Saat bunga mekar pasti akan ada yang entah itu kepo datengin gitu. Ini banyak banget yang pengen mengajak kamu pergi atau bahkan hangout sama kamu, entah itu teman, entah itu seseorang gitu, someone, atau pengen berbisnis sama dirimu. Energi the Queen of Star itu menunjukkan kemakmuran secara materi. Tapi Queen of Star itu biasanya juga orang-orang yang memfokuskan, memberikan atau menyisihkan apa yang dia punya untuk orang-orang yang dia kasihi. So saran dari aku adalah memberikan apa yang kamu punya lah gitu. Entah itu waktu, tenaga, materi ke orang-orang yang memang care sama diri kamu, yang memang kamu cintai gitu. Di sini ada Oracle card-nya Holy Amethyst, Divine Alchemy, move beyond current challenge, focus on what you desire. Fokus sama apa yang kamu pengen. Yang tadi aku bilang, mungkin ini dalam bentuknya materi, mungkin ini dalam bentuknya goal-goal hidup lah gitu. Entah kamu pengen turunin berat badan, entah itu kamu pengen merubah style kamu, entah itu kamu pengen beli ini beli itu gitu, atau entah kamu pengen mempunyai lingkungan yang lebih baik lagi, atau punya someone, itu kan datangnya dari dunia kita gitu. Ini disuruh fokuskan sama goal-goal hidup kamu. Karena kalau aku lihat di sini
bukan hanya diri kamu yang punya kekuatan untuk manifestasi, tapi spirit guide kamu juga punya kekuatan manifestasi. Saat kamu bekerja sama, energinya selaras nih sama spirit guide kamu. Itu kayak double action aja gitu. Jadi ngebooster kecepatan atau ngebooster energi untuk manifestasi. Fokus sama apa yang kamu pengen. Lalu di sini ada Kutumi, Clock of Wisdom. You already know the answer you seek. Kamu udah tahu apa yang kamu cari, kamu udah tahu apa yang kamu pengen tahu. Percaya sama diri sendiri dan jangan lupa belajar. Jadi knowledge, pengetahuan itu harus tetap punya ya, harus tetap ditambahin. Gitu, entah kamu baca buku, entah itu kamu ketemu sama guru, entah itu kamu belajar lagi di sekolah, apapun itu. Experience itu juga bagian dari pelajaran. Coba dipakai ya, pemahaman itu di dalam kehidupan kamu. Lalu di sini ada purification dan ada passion. Sabar saat momen-momen semesta lagi ngedetox kamu, ngebersihin kamu. Momen-momen semesta ngebersihin kehidupan kita itu ya sama aja menghempaskan hal-hal buruk. Kadang-kadang kita terbiasa untuk menormalisasikan hal-hal toksik dalam kehidupan. Akhirnya ya udah hidupnya biasa gitu. Malah nyaman sama hal yang toksik tanpa disadari. Nah, semesta membantu kamu untuk membersihkan itu. Akhirnya dihempaskan, dilunturin tuh hal toksik. Yang tadinya melekat, aduh kok ini kok hilang gitu. Pasti akan mempertanyakan kehilangan tersebut. Nah, ini disuruh untuk sabar gitu. Proses detox manusia atau proses dibersihkannya manusia dari hal-hal seperti karma buruk atau hal-hal toksik kadang-kadang emang gak manis gitu prosesnya. Jadi kalau aku lihat saat memang proses itu terjadi, anggap saja, pahamin kalau memang ada hal baik yang akan datang gitu. Lalu di sini ada what do you need to release? Apa yang harus kamu lepasin? Untuk kamu kan pengen sesuatu nih. Kamu mau tukar dengan apa? Apa yang kamu pengen keluarin, kamu tukar keluar agar mendapatkan sesuatu gitu. Release sesuatu, lepasin sesuatu hal yang memang bukan lagi oke buat dirimu. Di sini ada exceptionally. Kamu punya keunikan yang luar biasa. Jangan sampai bisikan-bisikan tetangga, orang-orang yang nggak penting, yang bahkan tidak membiayai hidupmu, jangan diambil pusing. Karena opini-opini mereka yang nggak menjalani kehidupan kamu itu harusnya bukan sesuatu yang jadi membebani hidup kamu gitu. Belajar untuk bisa memahami jalan kamu ya jalan kamu sendiri. Kamu punya keunikan, nggak perlu sama kayak orang lain. Contoh kamu beda nih dari lingkungan sekitar kamu atau dari teman-teman kamu, ya udah biarin aja, nggak ada masalah di situ. Dia ya dia, dirimu ya dirimu gitu. Jangan sampai kamu mengecilkan diri kamu sendiri, akhirnya kayak memadamkan apimu yang menyala itu agar kamu sama apinya orang-orang sekitar kamu gitu. Kamu contoh membaranya besar banget gitu. Terus yang sekitaran kamu baranya kecil. Nggak perlu kamu samain karena beda sendiri gitu. Ya memang kamu hidup untuk punya bara yang besar contohnya gitu. Atau kamu hidup harus punya keunikan seperti itu gitu. Jadi di sini ada Archangel Gabriel. I invite Archangel Gabriel to bring hope and intuition into my life. Jadi minta guidance, minta arahan sama spirit guide kamu untuk mendapatkan sinyal dan mendapatkan jawaban lewat intuisi. Fear. I realize that I'm testing my resolve to live in the energy of love. Untuk kalian yang sempat kehilangan harapan soal percintaan, bulatkan tekad kamu. Percaya sama Tuhan, percaya sama keajaiban Tuhan gitu. Cinta itu tetap ada. Jangan sampai kamu gak ngerasa ada cinta datang ke dalam hidup kamu, akhirnya kamu gak memberikan cinta orang-orang sekitar gitu. Oke?
Aku bakalan recap dulu. Di sini juga ada beberapa informasi tambahan yang akan terjadi 1-3 bulan ke depan. Ini lebih seperti banyak yang memperindah suasana lingkungan rumah atau renovasi rumah, dekor rumah gitu, atau dekor kamar kamu sendiri, karena it's all about visual yang indah lah gitu. Cuman di sini juga ada keadaan yang seperti lingkungan yang beda. Tapi kalau aku lihat kebanyakan lingkungannya itu lebih seperti pertemanan. Contoh biasanya kamu hangout di satu tempat itu aja gitu. Ini akan ada perubahan. Tempatnya baru atau lingkungannya baru. Dari yang aku lihat di sini, ini juga ngomongin soal giving birth to something. Entah kamu buat bisnis baru, membuat karya, atau membuat apapun itu. Kamu buat dari dirimu sendiri. Ini energinya sangat fertile, sangat subur. Difokuskan untuk yang tadi aku bilang, kamu butuhnya apa, pengennya apa, kamu mau ngejar apa, fokusin sama hal tersebut, oke? Dan yang aku lihat, walaupun energinya pasif, tapi kamu seperti magnet, menarik. Di sini ada energinya cukup strong yang aku lihat, proteksinya juga besar kalau aku lihat. Energi punya kekuatan, ini kefokusan yang luar biasa, passionnya gede banget. Dan yang aku lihat di sini, kamu bisa menyelaraskan ambisi kamu, passion kamu atau gairah kamu sama actionnya kamu, dibarengin sama tadi pemikiran realita dan sama si intuisi dan jiwamu. I surrender to the universe, percayakan semua sama semesta. The forest, ini disarankan untuk banyak grounded juga. Terkoneksi sama alam akan semakin membuat dirimu stabil. 444, protection. Kamu aman dimanapun kamu berada. Mau kamu pindah kemana-mana, kamu akan tetap aman kok. Karena selama kamu masih ada di dunia ini ya, selama kamu masih berada di universe ini, di alam ini, kamu akan tetap aman. Karena yang protect kamu itu bukan cuma spirit guide kamu atau mental kamu atau kekuatan diri sendiri, tapi ya semesta ini benar-benar ngedukung kamu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lanjut, bisa book reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share the next reading. Bye. Halo semua, untuk yang pilih pilihan kedua, ini adalah kartu yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Ada tarot card dan ada Lenormand-nya. Oke, kita langsung lihat aja ya. Nanti kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Jadi kalau nanti aku nggak sebutin zodiak kamu, bukan berarti ini bukan untuk kamu. Karena ini juga sebagai energi dominan aja, gitu. Oke? Kalau kamu dengar suara aku berubah, suara aku habis. Aku dari tadi nyanyi-nyanyi. Jadi kita langsung lihat aja. Ada the Three of Cups. Ada the King of Wands. Ada the Two of Pentacles. Yang tadinya ngerasa hidupnya buruk atau ngerasa hidupnya hampa, terus berubah drastis, tiba-tiba jadi indah gitu loh. Ada sesuatu yang menyenangkan, entah itu datangnya dari lingkungan pertemanan, entah itu datangnya dari sahabat-sahabat gitu. Pokoknya pertemanan, lingkungan sosial yang tadinya kayak yang tadinya mungkin monoton atau yang tadinya tuh tidak menggembirakan lah untuk diri kamu, tidak merasa bahagia. Tapi ada sesuatu yang akhirnya membahagiakan. Tapi momen tersebut hadir dibarengin sama keinginan untuk pindah gitu, atau ada kesempatan untuk berpindah. Jadi kayak bingung kok selama ini kayak lagi hampa-hampanya nggak ada tawaran untuk pindah, tiba-tiba pas lagi senang-senangnya ada kesempatan untuk perpindahan gitu. Ini untuk beberapa dari kalian. Kalau aku lihat di sini juga 1-3 bulan ke depan banyak banget yang akan narik kemakmuran ya gitu. Jadi uang yang datang ke kamu, rezeki yang datang ke kamu, bahkan yang datang ke kamu tuh bukan cuma dalam bentuk materi gitu. Materi itu konsepnya material things itu bukan cuma kayak uang, harta, tapi sosok manusia juga bentuknya kan material things gitu. Sesuatu yang bisa kita sentuh, ada wujudnya. Yang kita tarik bukan hanya sesuatu yang ada wujudnya aja, tapi juga rasa kepuasan
dan rasa kedamaian yang kayak kamu mau rasa tenang aja karena nggak ada rasa kurang di situ. Yang aku lihat dari energi the Page of Pentacle, lucunya gini, ini adalah kalau yang aku lihat tuh keadaannya kamu fokus sama hal-hal penting dalam kehidupan. Let's say kayak kamu fokus sama dirimu sendiri, kamu fokus sama finansial atau karir atau bahkan keluarga kamu gitu. Pokoknya sesuatu yang kamu anggap berharga, saat kamu fokus ke situ, ada seseorang yang memfokuskan kamu, layaknya kamu fokus ke sesuatu hal yang kamu anggap berharga. Ngeri nggak? Jadi kayak kamu fokus sama hal yang kamu cintai nih, contohnya let's say kamu sayang banget sama hewan peliharaan kamu, contoh ya, sayang banget gitu. Entah kenapa energi itu kayak termanifest keluar, jadi ada seseorang yang menyayangi kamu, layaknya kamu mencintai apa yang kamu cintai gitu. Jadi kayak dibalikin energinya sama semesta, tapi dalam konsep yang baik ya gitu, dalam energi yang baik gitu. Jadi kayak ada yang care banget dan sayang banget sama kamu karena kamu telah menyayangi dan mencintai apapun itu yang kamu fokusin. Kucing aku ngorok by the way. Jadi bentar ya. Ya ini bisa hewan peliharaan karena aku lihat di sini ada ada rabbit, di sini ada kelinci. Cuman kalau aku lihat ini energinya lagi subur-suburnya gitu, lagi fertile sekali ya. Jadi kalau misalnya ada energi yang penuh dengan kesuburan dan tidak merasa kekurangan, saran aku adalah dengan manifestasi yang banyak dan bersyukur gitu. Lalu di sini ada energi the King of Wands. Untuk kalian yang maskulin, ini ngomongin soal gairah yang luar biasa gitu. Karena yang tadi aku bilang lagi subur-suburnya, kalau memang kamu bertujuan untuk mempunyai keturunan, ini waktu yang tepat gitu. Tapi kalau tidak ada niatan, well, kamu harus kontrol gitu. Terus yang aku lihat dari energi the King of Wands sendiri, balik lagi ini untuk yang maskulin, ini ngomongin soal kedudukan yang ngebawa atau ngebentuk kamu jadi sosok orang yang berwibawa gitu, orang yang cukup bisa disegani. Untuk kalian yang feminine, there's someone, ada seseorang yang memperhatikan dirimu. Ini tuh kayak ya udah dia observasi doang gitu loh gitu. Itu malah bikin kamu kayak ya udah biarin aja dia di situ kayak memperhatikan. Kamu fokus sama hidupmu sendiri. Jadi kamu tidak ada urgensi untuk pleasing atau untuk bisa memuaskan orang lain karena kamu fokusnya untuk memuaskan diri sendiri. Maka dari itu yang memperhatikan diri kamu juga penuh dengan kekaguman gitu loh. Jadi dia punya rasa kekaguman sama kamu yang luar biasa. Yang tadi aku bilang, semua hal tuh yang tadinya ngerasa kayak lah gitu, yang ngerasa kayak standar aja gitu, lempeng-lempeng aja, bahkan kayak ngerasa bosan gitu, malah kayak berubah jadi lebih excited, lebih menyenangkan gitu. Karena kalau aku lihat dari energi The Three of Cups sendiri, kayak banyak hal yang bisa kamu sharing sama teman-teman, bisa happy, hal yang membahagiakan gitu. Cuman ada satu poin dimana ini ada peluang di luar sana nih, di luar duniaku nih gitu. Apakah aku harus ambil peluang tersebut? Akhirnya ada pertimbangan di situ. So untuk 1-3 bulan ke depan ada pilihan ya. Pilihannya itu bisa pilihan tempat tinggal, mau di kota A atau kota B, atau negara A atau negara B, atau pekerjaan gitu. Jadi ada sesuatu yang kamu kayak juggling gitu loh, pertimbangan-pertimbangan gitu. Cuman kalau aku lihat di energi The Two of Pentacles sendiri, kamu orang yang cukup bisa dibilang punya kepintaran lah gitu dalam mengetahui mana yang baik untuk diri kamu. Jadi kebingungan ini tuh nggak akan berlangsung lama gitu kalau aku lihat. Di sini ada The Nine of Cups. There's a love coming to you. Ini ada kayak cinta gitu loh. Cuman kalau aku lihat ya cintanya datangnya tiba-tiba loh. Kamu nggak mengharapkan atau nggak mengekspektasikan itu hadir. Gimana sih, kayak lagi fokus sama hal-hal yang kayak kehidupan aja. Entah kamu suka nonton drakor, entah kamu lagi fokus untuk maintaining diri kamu sendiri, fokus sama skincare kamu, atau kamu fokus sama keluarga kamu gitu. Kamu fokus ke hal lain lah gitu, sesuatu yang kamu cintai. Terus tiba-tiba ada offering gitu, ada yang menawarkan cinta. Terus kayak loh,
kok kamu tiba-tiba datang gitu. Kamu punya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Cuman ini sebuah caranya semesta untuk menunjukkan ini loh reward buat kamu, ini loh sesuatu yang kamu berikan juga ke orang-orang sekitar gitu. Cinta ini kamu berikan ke orang-orang sekitar. Jadi kamu seperti tumbuh dengan indah tanpa kamu sadari, dan saat kamu tumbuh dengan indah, orang-orang juga akan memperhatikan itu gitu. Semesta juga akan memperhatikan itu. Dan Nine of Cups itu ngerasa kepuasan yang luar biasa, tapi dibarengin rasa ketenangan. Ada orang yang puas dalam kehidupan, puas ngedapetin A, B, C, D, E gitu, tapi tetap ada rasa ngeganjel gitu, ada kekosongan. Tapi ini enggak, semuanya full semua gitu. Kayak gelas yang kosong selama ini tuh keisi, dan kamu bisa bagi-bagi itu ke orang-orang sekitar. Kalau kamu lihat kolerasinya ke Three of Cups di sini, kamu bisa ngasih itu, kebahagiaan itu gitu. Pancaran energi healing kamu atau energi penyembuh kamu pun tanpa kamu niatkan untuk bagi, itu akan kebagi aja gitu ke orang-orang sekitar. Yang aku lihat dari energi The Nine of Wands ini, betapa cepatnya itu datang. Ini ya, kalau aku lihat ini bakalan ngebuat diri kamu tuh kayak bertanya-tanya, loh kok gini ya gitu. Yang tadinya kayak santai-santai, tiba-tiba perubahan datang dengan cepat gitu. Ada peluang datang dengan cepat. Yang aku lihat nanti, karena ini energinya lagi penuh dengan ketenangan, banyak banget pesan-pesan yang datangnya bukan hanya dari komunikasi sama orang-orang, tapi dari feeling yang kamu rasakan gitu. Jadi nanti sensitifnya di hati akan lebih kerasa banget gitu. Jadi lebih fokus aja untuk membersihkan hati dari iri dengki, dari rasa amarah dan segala macam, agar hati kamu tuh benar-benar bisa menilai sesuatu dasarnya dari kejernihan gitu. Also, The Nine of Cups sama Ace of Cups ada pesan no matter lotus. Tidak akan ada lotus kalau nggak ada lumpur gitu. Lotus itu nggak akan tumbuh kalau sekelilingnya itu nggak ada lumpur. Jadi kamu pun nggak akan tumbuh dengan indah kalau nggak pernah ngerasain susah, nggak pernah ngerasain tertekan atau di bawah gitu. Ini waktunya kamu untuk tumbuh. Ini timing kamu lah untuk bisa mekar, untuk bisa memancarkan apa yang sudah kamu usahakan. Jadi nikmatin itu. So, ini adalah Oracle card-nya. Earth, Cosmic Getaway. Your thoughts are magnetic and powerful. Miraculous change are occurring. Jadi tiba-tiba berubah. Ini datangnya dari sesuatu yang kamu manifestasikan, kamu pikirkan. Jadi pikiran kamu itu bagaikan sesuatu yang ajaib. Kamu mikirin A, B, C, D, A, B, C, D itu akan terjadi gitu. Terus kayak kamu mikirin kamu dikirimin bunga gitu, kamu manifestasi bunga itu gitu. Akan ada orang yang ngirimin kamu bunga. Contoh aja seperti itu. Kadang-kadang kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup itu kayak ajaib aja gitu. Percaya akan keajaiban itu sendiri. So, pikirin sesuatu yang positif. Kok kita nggak bisa lari dari kenyataan kalau misalnya pasti pernah mikirin hal yang negatif. Apalagi kalau momen-momen overthinking. But, kita manusia juga punya kemampuan untuk shifting itu, untuk ngegeser itu. Mikirin hal yang negatif, langsung kita geser ke hal yang positif gitu. Back to reality, gitu. Balik ke realita, cari hal-hal indah dalam sekeliling kamu gitu. Di sini ada Sanat Kumara, Light Activation, Shine Your Light, Your internal guidance is coming through loud and clear. Yang tadi aku bilang, kamu tuh memancarkan energi yang jernih. Jadi anything that you want, apapun yang kamu pengen, apapun yang kamu tanyain lah gitu, pertanyaan-pertanyaan itu datangnya dengan jelas gitu. Jadi nggak akan ada kebingungan sebenarnya. Yang tadi aku bilang, walaupun ada hal yang bikin bingung itu which is pilihan, nggak akan berlangsung lama. Oke? Di sini ada solitude. Wah, akan ada ketenangan yang luar biasa. Ada fokus. Kamu bakalan fokus banget. Dan yang tadi aku bilang, ada orang yang memfokuskan ke kamu. Ini bisa dalam bentuknya kayak spirit guide kamu, fokus banget ke kamu.
yang mungkin ngejagain keluarga kamu, tapi sekarang fokusnya ke kamu, tapi juga ada sosok manusia yang memfokuskan dirinya ke kamu. Di sini ada have faith in your dreams. Percaya sama mimpimu sendiri. Kamu tuh dikasih informasi atau dikasih kehaluan ini. Kamu dikasih pemikiran itu gitu, bayangan itu atau imajinasi itu tuh ada reasonnya gitu. Kayak percaya sama mimpi kamu sendiri, sesuatu yang memang kayak menggetarkan hatimu lah gitu. Percaya itu akan terjadi. Have faith, punya keyakinan yang luar biasa. Itu seperti kayak ngebooster manifestasi kamu. Trust, I accept that my inner voice will always guide me correctly. Percaya sama dirimu sendiri. Percaya sama jawaban yang datangnya dari diri sendiri. Itu akan ngebawa kamu atau mengarahkan kamu ke tempat yang benar. Music, lagu-lagu ini bisa ngebantu kamu untuk healing. Entah itu kamu nyanyi, entah itu kamu dengerin musik, entah itu kamu dengerin di YouTube tuh banyak healing music atau yang menyembuhkan atau vibrasi-vibrasi, itu banyak banget. Itu bisa juga itu ngebantu. Atau kalian adalah seorang pemusik, ini waktunya kamu buat karya. Root chakra, I have everything I need to survive and grow on the physical plane. Kamu udah punya semuanya untuk dapetin apa yang kamu pengen di dunia ini gitu. Belajar untuk enjoy itu. Tugas kamu, tugas manusia hidup di dunia ini, kita menjalani hidup ini kan kayak ada fase-fasenya lah gitu. Ini tugasnya saat ini adalah menikmati apa yang sudah kamu punya gitu. Mengolah sesuatu yang sudah kamu punya dalam kehidupan. Root chakranya coba di aktivasi. Kalau nanya gimana, coba Google, itu banyak banget caranya. Ini ada trust the magic of new beginning. Percaya sama yang namanya awal mula. Abracadabra. Ini kayak kamu mau apa, kamu tinggal mengayunkan tongkat ajaib kamu. Jadi ada banyak hal magical yang terjadi atau keajaiban-keajaiban yang terjadi. The vibes you send out will come back. Yang tadi aku bilang, apa yang kamu kasih itu balik ke kamu gitu. Bahkan baliknya cukup kayak 2 kali atau 3 kali lipat. Jadi kayak contoh misalnya yang tadi aku bilang, sesimpel kayak kamu menyayangi dengan tulus, akan ada orang yang menyayangi kamu dengan tulus. Itu kayak balik aja ke kamu, yang kamu keluarkan. Alignment, you are in the right place and the right time. 222, kamu ada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. So, kalau yang aku lihat, aku recap lagi di sini ya. Banyak banget dari kalian akan mendapatkan new opportunity atau peluang baru, terutama soal percintaan. Ada orang baru udah hadir dalam hidup kamu, memberikan cinta, memberikan kasih sayang, karena kamu sudah memberikan itu ke orang-orang sekitar. Kalau kamu lihat di sini ada the Two of Pentacles sama ada the vibes you send out will come back. Ini dua-duanya ada infinity symbol. Your energy untuk cinta, ketulusan itu besar banget dan tidak terhingga. Dan energi abundance kamu, kemakmuran kamu juga tidak terhingga. Percaya kalau kamu makmur, percaya kamu tidak kurang, ya maka yang datang itu akan lebih gitu. Dan percaya juga untuk kemampuan diri kamu memberikan cahaya kamu ke orang-orang sekitar tanpa effort, tanpa usaha yang berlebih. Just fokus sama diri kamu sendiri dan fokus sama ketulusan diri, itu kayak udah kebagi aja keluar gitu. Dan percaya sama kemampuan manifestasi diri kamu sendiri gitu, karena kamu cukup kuat di situ. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu berlanjut, bisa book pesaing, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye. Halo semua. Jadi ini untuk memilih pilihan ketiga. Jadi ini adalah kartu tarot dan oracle card yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek sama Reservoir sampai di Rising. Kalau aku nggak nyebutin zodiak kamu, bukan berarti bukan untuk kamu, karena ini energi aja. Oke? Kita langsung lihat aja ya. Oke. The High Priestess. Oh, the Lovers.
The Ace of Cups, Justice, Three of Swords. Untuk kalian yang pernah merasakan sakit hati, kecewa, kandas hubungannya, tersakitilah hatinya. Spirit guide kamu bilang kalau untuk 1-3 bulan ke depan ada progress healing atau proses healing yang terjadi, dan akan dibukakan pintu atau jalan untuk ketemu seseorang yang kayak akhirnya membuat kamu lupa akan segala sakit kamu, gitu. Kayak menyembuhkan lah, gitu. Tapi bukan niatan dia untuk membantu kamu healing, tapi memang dari kesabaran yang sudah kamu punya, akhirnya kamu nerima rewardnya, gitu. Akhirnya ketemu sama seseorang yang pas untuk dirimu. Tapi di sini dari Ace of Cups juga menunjukkan kalau Ace of Cups sama The Lovers menunjukkan yang datang bukan cuma satu. Jadi kemungkinan ada pilihan, karena dari energi Justice sendiri pun kamu ada timbangan di sini. Jadi harus bisa memilih. Oke. Three of Swords, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang membuat kamu kecewa, kehilangan seseorang. Konsep menyakitkan, kehilangan seseorang bukan hanya dihianati atau diselingkuhin ya, konsepnya trio. Yang namanya Three of Swords itu aku harus jelasin karena banyak banget yang salah paham. Ini bukan hanya konsep ada pihak ketiga loh, bukan hanya orang ketiga. Three of Swords itu, karena yang namanya Three of Swords itu sesuatu yang sakit. Kehilangan seseorang yang kita cintai itu juga sakit. Bahkan kehilangan barang pun itu ada rasa sakit. Ini juga karena ini kolektif, jadi take what resonate. Apa yang resonate untuk diri kamu? Kehilangan seseorang kah? Kehilangan barang kah? Akhirnya kamu sedih kah? Gitu. Apapun itu. Jadi apapun kehilangannya akan digantikan, gitu. Kan sesuatu yang kayak kosong itu udah pasti akan narik ruangan yang kosong, akan menarik sesuatu, gitu. Jadi ruangannya dibersihin dulu agar yang datang itu nyaman masuk ke dalam hidupmu, gitu. Dari energi The Three of Swords, tugas dirimu saat merasakan sakit adalah menyembuhkan diri sendiri. Nggak ada orang lain di dunia ini yang tanggung jawabnya untuk nyembuhin kamu, even though someone yang udah nyakitin diri kamu sendiri, gitu. Karena dia bagian dari pelajaran, dari proses, gitu. Banyak kok contoh kasus yang misalnya saling menyakiti satu sama lain, terus sudah saling minta maaf satu sama lain, berdamai berbaikan, tapi rasanya masih nyisa, gitu. Entah rasa traumanya dan segala macam. Balik lagi, itu kan udah selesai nih contohnya, udah damai-damaian nih contohnya. Tanggung jawabnya udah selesai berarti. Tapi yang nyisa itu adalah tanggung jawab kita. Kita mampu untuk bisa menghadapi itu atau tidak, mampu untuk menyembuhkan itu atau tidak. So, belajar untuk tidak gengsi dan jujur sama diri sendiri saat kamu bertanya ke kaca, bercermin, bertanya ke diri sendiri, apakah diri kamu masih punya trauma atau tidak, gitu. Kamu harus bisa make sure kalau jawabannya itu benar-benar datangnya dari kejujuran. Saat kita jujur, acknowledge feeling kita, menamai apa yang kita rasakan, menamai trauma kita, itu salah satu jalan pertama untuk bisa menyembuhkan. Kalau denying terus, nggak ada, gitu, lari dari kenyataan lah, gitu, itu akan selalu ngejar sesuatu yang kita lari dari sesuatu itu akan selalu ngejar, gitu. Untuk kita berhenti berlari, nggak kejar-kejaran, kita harus untuk hadapin, gitu. Yang tadi aku bilang 1-3 bulan ke depan ada sebuah progres yang terjadi, terutama soal percintaan, karena energi The Ace of Cups sama The Lovers itu ngomongin soal pertemuan yang indah lah, gitu. Tapi ini bagian dari pilihan-pilihan hidup, gitu. Ujian, kalau kita nggak lulus, ujian itu akan hadir lagi, gitu. Belajar untuk lulus. Kalau ada pelajaran, ada ujian, belajar untuk bisa menyelesaikan saat itu juga, gitu. Agar nggak keulang lagi, gitu. Dan kalau aku lihat dari energi The Lovers sendiri, ini selain ngomongin soal pilihan, tapi ini juga ada sesuatu yang real. Jadi fokus sama sesuatu yang real. Perasaan yang real itu datangnya bukan hanya dari satu arah. Bukan kamu aja cinta sama dia atau baper ke dia, tapi juga dianya juga harus baper ke kamu. Itu adalah hubungan yang dua arah, gitu. Oke?
The High Priestess itu konsepnya adalah balancing. Jadi teman kamu 1-3 bulan ke depan adalah seimbang, menyeimbangkan diri sendiri. Kalau kamu lihat dari Justice juga, kalau kamu detailin, di sini ada timbangan. Justice itu selalu ngomongin soal keadilan. Pertama, adil sama diri sendiri. Apa yang kamu mampu lakukan, apa yang gak mampu kamu lakukan. Kemampuan diri juga harus tahu, tapi juga jujur. Karena yang namanya justice itu pegang pedang, ini ngomongin soal kejujuran. Nimbang sesuatu, nilai sesuatu dasarnya dari kejujuran. Oke, so jujur sama diri sendiri. Selagi kamu menjalani dan memahami intuisi kamu sendiri, perasaan kamu sendiri, apapun yang kamu lakukan datangnya dari kejujuran. Pancarkan kejujuran tersebut agar yang hadir ke dalam hidup kamu juga dari kejujuran. So aku bakalan lihat ada the moon, ada the Queen of Cups, sama ada the Queen of Crystal. Kalau yang aku lihat di sini gini, untuk kalian yang memang menjalani perjalanan spiritual atau memang kalian itu kayak fokus sama spirituality kalian, belajar untuk bisa memilah-milah mana ilusi, mana realita, agar nggak kejebak di situ. But also, the moon itu ngomongin soal kita berani untuk bisa ngelihat sisi tergelap diri kita sendiri. Kan saat malam hari, itu kan gelap semua, gitu. Yang bisa memberikan cahaya cuma bulan, gitu. Tapi kalau kita hanya terpatok ngeliatin bulan terus, kita kan nggak akan bisa ngelihat sekeliling kita kayak gimana, gitu. Jadi belajar untuk menyeimbangkan itu, entah itu antara spirituality kamu dan duniawi kamu, atau realita kamu sama imajinasi kamu. Belajar untuk balancing itu, karena kalau tidak balance, sesuatu yang berlebihan gak akan pernah sehat kok. Dan yang aku lihat, terutama untuk kalian yang feminine, di sini ada energi Pisces, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, lalu energi Gemini, iya, Gemini, Aquarius, Libra, Cancer, Pisces, Scorpio. Oke. Kalau ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Queen of Crystal itu menandakan kejelasan, dibarengin sama Queen of Cups itu kejelasan hati. Jadi hati kamu cukup jelas, kamu udah tahu maunya apa. Cuman gini, ada dua sisi di dalam diri kamu. Kadang-kadang dua sisi itu layaknya kayak hati dan pikiran lah, gitu. Kadang-kadang kita ngikutin hati, kadang-kadang kita ngikutin pikiran. Kadang-kadang dua sisi tersebut berantem, gitu, menghadapi satu sama lain. Belajar untuk menyelaraskan itu, gitu. The Queen of Cups itu ngomongin soal perasaan diri kamu sendiri. Jangan sampai kamu tenggelam sama ilusi. Balik lagi, kadang-kadang perasaan itu bisa dipengaruhi sama ego, sama ilusi kita. Belajar untuk tahu mana yang real, mana yang ilusi, agar kamu gak tenggelam sama sesuatu yang palsu. Yang aku lihat nantinya di 1-3 bulan ke depan, keadaan perasaan kamu, keadaan hati kamu cukup tenang. Terutama untuk kalian yang feminin di sini. Prioritas, jadi kayak ngerasa diprioritaskan, ngerasa dinomorsatukan, ngerasa sangat pasti. And then kalau aku lihat gini, kadang-kadang mungkin dari kalian itu meragukan sebuah proteksi dari spirit guide, atau meragukan keberadaan mereka lah, gitu. Yang namanya proteksi spirit guide semesta itu nggak hanya sesuatu yang divalidasi pakai omongan, gitu, nggak hanya ngomong. Kebanyakan semesta dan spirit guide itu memproteksi lewat energi, vibrasi, gitu. So fokus sama energi kamu sendiri, fokus sama vibrasi kamu sendiri, fokus sama feeling kamu sendiri, karena akan dirasakan, gitu. Diberikan informasi lewat perasaan, gitu. The Queen of Crystal, balik lagi, itu menunjukkan kekuatan di mental, gitu. Jadi ini kayak gini sebenarnya. Kamu orang yang cukup kuat, cukup bisa balance. Dan kalau yang aku lihat di sini, ambil titik tengah, gitu. Ambil
momen-momen atau membangun momen-momen yang bisa bikin kamu menenangkan diri. Karena dua sisi di dalam diri kamu itu bisa bekerja sama. Everyone, setiap orang punya dua sisi tersebut. Dan sama kayak sisi positif dan negatif. Kalau misalnya kita mampu untuk berdamai sama energi tersebut, itu sama saja kayak kita membiarkan dua energi tersebut bekerja sama untuk ngebantu diri kita sendiri. Gitu. So, 1-3 bulan ke depan ini ada keadaan yang cukup stabil di energi kamu secara mental dan secara perasaan gitu. Untuk kalian yang mencari konsep healing ya, ini akan kerasa banget kok gitu. Cuman beranikan diri untuk bisa menghadapi entah itu sisi tergelap diri kamu sendiri atau hal-hal yang mungkin dari kemarin kamu abaikan gitu. Rada, soul flame, rediscover lost part of yourself, experience harmony and healing. Temukan jati diri kamu sendiri. Jangan sampai mengorbankan diri kamu untuk bisa sesuai sama orang-orang, sesuai sama teman-teman kamu ya teman-teman kamu. Entah kamu pengen sesuai banget sama ekspektasi sosial atau kamu ngeliat influencer gini nih hidupnya gitu, akhirnya kamu ngikutin gaya hidup mereka yang sebenarnya nggak sesuai sama dirimu. So jalanin hidup seautentik mungkin, sejujur-jujurnya gitu. Jadi kalau aku lihat temukan jati diri kamu sendiri. Jangan sampai kamu mengorbankan kebaikan diri kamu atau ketulusan diri kamu atau kemurnian hati kamu untuk sesuatu yang ilusi, sesuatu yang kayak hanya duniawi saja gitu. So aku bakalan lihat lagi. Lady Nada, heart awakening, awaken to acceptance the divine love, give and receive in balance. Jangan lupa untuk membagi. Jadi taking and giving itu harus. Kita nerima sesuatu, kita bagi agar energinya ngalir. Chakra kamu juga balance gitu, ngalir. Dan yang aku lihat di sini ada awakening heart. Yang tadi aku bilang akan kerasa banget gitu. Ini bisa saja kayak kamu bisa merasakan sesuatu yang lebih-lebih lagi. Tapi jangan sampai lupa sama prinsip, lupa sama rasional, lupa sama sesuatu yang menyeimbangkan kamu atau pegangan hidup agar kamu gak tenggelam. Ada fulfillment, kamu akan ngerasa full, ngerasa penuh. Fulfillment itu apapun yang kosong akan dipenuhi. Dan fulfillment itu juga contohnya seperti kayak merasa puas dari segala usaha yang kamu lakukan, kamu ngelihat hasilnya. Kalau lihat gambarnya ini kayak ada buah yang tumbuh dari tumbuhannya gitu. Sama kayak petani nanam buah lah gitu. Kan ada proses ya gitu, ada pupuk yang ditanam, ada pupuk yang diberikan, dirawat gitu, disiram, sama kayak diri kamu sendiri gitu. Tapi ini waktunya kamu memetik hasilnya dari apa yang kamu lakukan. Ada thriving itu kayak meluncur seperti roket ke atas. Thriving itu sama aja kayak kamu sedang naik menanjak. Nah, saat menanjak, jangan lupa sama orang-orang yang support kamu. Jangan lupa sama tujuan hidup kamu, purpose kamu, dan jangan pernah merelakan, mengorbankan kebaikan diri untuk hal-hal yang membuat kamu terlena di atas sana. Jadi jangan sampai you lose yourself. Karena balik lagi, awal tujuannya adalah menemukan jati diri untuk bisa maju dan naik. Jangan sampai akhirnya kamu hilangin lagi tuh jati diri gitu kan, untuk sesuatu hal yang palsu. So ada emotional running high, supermoon. Yang tadi aku bilang ini perasaan ini bakalan sangat dominan sekali temanya. Jadi akan kerasa banget di hati. Cuman tadi selalu ambil titik tengah, selalu belajar untuk balancing dan menyeimbangkan diri agar kamu mampu untuk bisa memahami pesan-pesan dari semesta. Karena nanti datangnya, kalau aku lihat intuisi akan semakin kuat, insting akan semakin terasa. So, yang namanya pesan dari semesta akan kerasa banget gitu. Jadi
kadang-kadang orang-orang yang seperti ini biasanya terlalu sensitif, akhirnya saat pesan datangnya itu cukup besar, suka kewalahan sendiri, galau nggak jelas gitu. Jadi belajar untuk tadi controlling semuanya, belajar untuk menyeimbangkan agar kamu nggak galau-galau gara-gara dikasih pesan sama spirit guide. Di sini ada change. I understand that nothing can grow or evolve without movement. Gak akan ada sesuatu yang tumbuh tanpa ada usaha. Sama kayak tadi, petani menanam buah dari bibit, dirawat, diberikan pupuk, disiram. Itu bagian dari usaha. Pasti akan tumbuh sesuatu. Sama kayak diri kamu sendiri, harus ada pergerakan, harus ada effort untuk sesuatu yang berubah. Ada dogs, kamu akan merasakan konsep kesetiaan. Ini bisa datangnya dari teman-teman, bisa datangnya dari someone special, karena dari tadi ngomongin soal percintaan. Yang aku lihat, ini juga kayak pertemuan antara dua hati atau dua manusia yang bisa dibilang saling punya kebaikan di hati masing-masing gitu. Jadi kayak dari dirimu baik, ketemu orang yang baik juga gitu. Ada ketulusan, ada kesetiaan yang luar biasa juga. The present. I fully experience every moment in my life by living in the present. Belajar untuk nikmatin yang sekarang. Kalau misalnya masih takut atau masih kayak trauma soal masa lalu atau selalu overthinking tentang masa depan, jadi nggak pernah berada di tengah-tengah, malah selalu kayak kekhawatiran soal masa lalu dan kekhawatiran di masa depan, selalu aja itu aja gitu. Aduh, kemarin gini, aku punya trauma gini, terus overthinking yang satunya lagi kayak nanti gimana ya gitu. Ini selalu kayak nggak berada di tempat yang tepat namanya. Energi kamu akan selalu kayak ngaco jadinya gitu. Belajar untuk nikmatin yang sekarang. Kamu hidup yang di sekarang, anggap yang sekarang itu bagaikan hadiah untuk kamu. Kamu belajar untuk nikmatin hadiah yang sekarang gitu. Living in the present. The sun has my hand, the moon has my back. Semesta akan selalu nge-guide kamu. Yang tadi aku bilang ini tuh kayak energinya so balance ya, antara di sini the sun and the moon. Ini ngomongin soal intuisi tapi dibarengin sama sesuatu yang real gitu, sesuatu yang nyata. Jadi kalau misalnya pun kamu kayak punya perasaan tertentu nih, kayak kamu tahu akan sesuatu hal tapi nggak bisa dilogikakan, nanti juga akan jelas lagi gitu, akan lebih make sense gitu. And then kamu akan selalu terproteksi selama matahari masih muncul, selama masih ada bulan, kamu akan tetap terproteksi. Today is a gift from life. Yang tadi aku bilang, hari ini, yang sekarang itu bagaikan hadiah untuk dirimu. Belajar untuk nikmatin itu. Belajar untuk living in the present. Walaupun kadang-kadang mungkin beberapa dari kalian bisa menerka soal masa depan, atau bahkan bisa, kalian suka divinasi lah, gitu. Suka hal-hal divination, atau suka meramalkan sesuatu, menerawang soal sesuatu. Kalian mungkin juga jago untuk bisa ya tadi meramalkan atau jago di spiritual kamu, hidupnya di lingkup spiritual gitu. Kadang-kadang kita harus go back to realita, belajar untuk menjadi human, belajar untuk menikmati jadi manusia dan menikmati apa yang kita bisa nikmatin dalam kehidupan. So today is a gift. Setiap harinya itu, hari ini juga hadiah untuk diri kamu, nikmatin itu. Living in the moment. Ada karma-karma baik yang akan bisa dibilang kayak gift atau hadiah untuk diri kamu. Energinya sangat baik dan proteksinya sangat baik. Percaya kayak spirit guide kamu dan semesta pun mendukung atau melindungi kamu dengan sangat-sangat. Ini akan lebih kreatif lagi, punya harapan, bangun, tumbuhin itu. 333 support. Yang tadi aku bilang, kamu dapat support itu bukan cuma dari spirit guide, tapi juga dari alam semesta. Ini agak mirip kayak nomor 2, cuman ini kayak nextnya gitu loh. You will receive support and guidance when you need it. Saat kamu butuh, kamu akan dapetin itu. Tapi kadang-kadang semesta itu mengirimkan
kayak perantara gitu, bisa dari orang lain gitu. Jadi cara-cara untuk sama-sama membantu kita tuh kan unik-unik, kadang-kadang sesuatu yang ajaib lah gitu. Tapi kadang-kadang juga didorong dari atau ya tadi diperantarakan oleh orang lain gitu dalam hidup. Jadi jangan gengsi. Memang kalau kamu butuh bantuan ya bilang gitu. So, this is your reading. Thank you for watching. If you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. And kalau kamu request, silahkan komen di bawah. And kalau kamu mau dibuatkan secara personal, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. See you in the next reading. Bye!